Disita, Aditya tarik semua fasilitas Rianti. Kenzo marah besar ke Aditya. Drama merangkai kisah indah episode kali ini menjadi titik panas baru dalam rumah tangga Aditya dan Rianti. Setelah sekian lama bersabar menghadapi sifat cemburu Rianti yang tak pernah reda, Aditya akhirnya mengambil keputusan paling drastis menyita semua fasilitas yang selama ini ia berikan kepada istrinya. Keputusan yang mengejutkan itu bukan hanya mengguncang Rianti, tapi juga membuat Kenzo, anak laki-lakinya, marah besar dan kecewa pada ayahnya. Selama ini Rianti hidup dalam lingkar kemewahan yang dibangun Aditya, mobil mewah, kartu kredit tanpa batas, perhiasan mahal, hingga ponsel keluaran terbaru selalu tersedia untuknya. Namun di balik kehidupan serba cukup itu, rasa curiga Rianti terhadap Aditya tumbuh semakin liar. Ia menuduh suaminya memiliki hubungan gelap dengan Bu Cynthia, lalu dengan Dina, bahkan sempat menuduh Aditya menyembunyikan rahasia lain. Semua tuduhan itu tak pernah terbukti, tapi bagi Aditya, sikap Rianti sudah melampaui batas kewajaran. Puncak amarah Aditya datang ketika ia mengetahui bahwa Rianti menyuruh orang untuk mengikuti dirinya saat bertemu dengan Bu Cynthia. Merasa tak lagi dipercaya, Aditya langsung mengambil keputusan tegas. Seluruh fasilitas yang diberikan kepada Rianti ditarik tanpa pemberitahuan, mulai dari mobil pribadi yang biasa digunakan untuk berkeliling, kartu kredit yang menjadi sumber kemewahannya, hingga ponsel yang selalu dipakai memantau gerak-gerik Aditya, semua dibekukan dalam satu hari. Rianti terkejut bukan main. Ia yang terbiasa hidup dalam kenyamanan kini mendapati dirinya tak punya akses apapun. Dunia yang selama ini ia anggap miliknya tiba-tiba terasa sempit dan menyesakkan. Sementara itu, Aditya merasa lega karena yakin langkah ini akan membuatnya bebas dari pengawasan Rianti dan membuka jalan untuk lebih dekat dengan Bu Cynthia, meski Cynthia sendiri tak pernah menunjukkan rasa lebih dari sekadar rekan kerja. Namun, keputusan Aditya itu justru memicu kemarahan besar dari Kenzo. Bagi Kenzo, tindakan ayahnya sudah keterlaluan. Ia melihat ibunya dipermalukan dan dijatuhkan begitu saja tanpa kesempatan membela diri. Meskipun ia tahu ibunya memang sering berlebihan dalam bersikap, Kenzo tetap merasa Aditya terlalu kejam. Kemarahan itu membuat hubungan ayah dan anak mulai retak. Kenzo tidak lagi memihak seperti dulu. Ia mulai menjauh dari ayahnya dan lebih melindungi ibunya yang kini terlihat rapuh dan terpuruk. Rianti semakin terpojok, tanpa fasilitas, tanpa kebebasan, dan tanpa dukungan Aditya. Ia merasa kehilangan harga diri. Ia mulai menyadari betapa selama ini kehidupannya bergantung sepenuhnya pada kemurahan hati suaminya. Namun di balik kesedihan itu, muncul bara kecil dalam hatinya. Rasa sakit berubah menjadi kemarahan. Ia bersumpah dalam diam akan membalas perlakuan Aditya yang telah membuatnya jatuh sedalam ini. Sementara itu, Kenzo terus berusaha menenangkan ibunya dengan cara sendiri. Ia mulai menanggung beberapa kebutuhan Rianti dari uang pribadinya, bahkan rela menunda urusan pekerjaannya demi memastikan ibunya tidak tenggelam dalam kesedihan. Kenzo melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Rianti kini berubah, dari sosok dominan dan penuh kendali menjadi wanita yang kehilangan arah. Meski kecewa, ia juga sadar ibunya kini benar-benar terluka. Aditya di sisi lain justru semakin keras hati. Ia menganggap apa yang ia lakukan sudah benar, dan tak ingin mundur sedikit pun. Menurutnya, Rianti harus belajar menghormati dan mempercayai suaminya, tapi tanpa ia sadari, keputusan itu justru membuat Kenzo membencinya. Jarak antara ayah dan anak semakin jauh, dan rasa hormat yang dulu begitu kuat mulai memudar. Di malam yang sunyi, Rianti duduk sendirian, memandangi rumah besar yang kini terasa asing baginya. Ia teringat bagaimana dulu setiap ruang di rumah itu terasa hidup, penuh canda dan kemewahan. Kini semuanya dingin dan sunyi, tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi sapaan lembut.